Bandara segera dalam keadaan siaga. Sama sekali tidak boleh ada orang yang tiba sebelum saya. Berikan perintah, blokir semua jalan. Saya harus menjadi yang pertama tiba di bandara. Siapapun yang tiba di bandara sebelum saya akan dibunuh tanpa ampun. Saya Jiang Wangxing telah kembali. Selamat datang kembali, Nona. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Kenapa kalian datang? Bukankah aku sudah bilang aku harus menghadiri reuni teman sekolah dulu? Kami tahu kamu akan menghadiri reuni teman sekolah. Kakak kedua sudah menyiapkan berbagai macam perhiasan untukmu. Semuanya adalah barang langka tingkat nasional. Pilih saja. Kakak ketiga sudah menyiapkan 100 set pakaian adibusana mewah. Pasti akan membuatmu menjadi pusat perhatian. Apa-apaan kereta dorong ini? Ganti yang lain. Kamu suka Rolls-Royce atau Ferrari? Tidak perlu. Ketua kelas bilang semua orang harus memakai seragam sekolah. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untuk mereka. Mana si bocah miskin yang mengejarmu itu? 4 tahun hubungan jarak jauh dan dia tidak datang menjemputmu? Jangan dia sudah berpaling. Wei An bukan orang seperti itu. Dia bekerja sangat keras. Lagi pula, dia bukan bocah miskin lagi. Dia sekarang adalah pemilik perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Itu juga berkat bantuan rahasiamu. Aduh, kakakku tersayang. Kalian pasti sangat sibuk. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Aku akan segera kembali setelah selesai reuni. Aduh. Dah. Jangan sampai kalian mengungkapkan identitasku. Hei. Suruh orang mengawasi Nona. Jangan biarkan dia diganggu. Baik. Direktur Gu secara khusus berpesan, untuk melayani Nona Jiang dengan baik, kita harus semangat. Direktur Gu sangat baik pada Nona Jiang. Aku sangat iri. Direktur Gu, Nona Jiang, Wei An benar mengatur seseorang untuk menjemputku. Nona Jiang datang, cepat, mari kita sambut. Tidak perlu repot-repot, aku. Selamat Nona datang. Jiang. Apa? Dia Nona Jiang? Kamu cuma penjual kaki lima, berisik sekali. Siapa dia? Apa urusannya denganmu? Kalau yang diminta Wei An untuk kalian jemput adalah Nona Jiang, maka Nona Jiang itu adalah saya, Jiang Wangxing. Kamu adalah teman SMA Huaian yang bermarga Jiang, yang datang untuk reuni. Siapa kamu? Saya adalah Nona Jiang, yang dijemput oleh orang suruhan Huaian. Nona Jiang yang tidak akan pernah bisa kamu saingi. Ternyata cuma teman SMA, ya. Hei teman, bawa pergi gerobak roda 3-mu itu. Di depan hotel bintang 7 kami, tidak semua kendaraan boleh parkir. Bukan hanya yang bermarga Jiang, berhak menjadi Nona Jiang di sisi Direktur Gu. Kalau begitu mari kita lihat siapa Nona Jiang yang sesungguhnya.
Halo teman-teman. Astaga, dia benar memakai seragam sekolah itu. Bodoh sekali, aku mau tertawa sampai mati. Aku hanya bercanda, sungguh tidak menyangka kamu menganggapnya serius. Kita pernah sekelas, Jiang Wengxing, kamu tidak mungkin marah hanya karena masalah sepele ini, kan? Tidak. Aku tidak akan marah pada orang yang tidak penting. Kau. Aku tahu, yang kamu pedulikan adalah Gu Huayan. Sayangnya, ada beberapa orang yang tidak tahu. Pacar Gu Huayan adalah putri tunggal grup Jiangxi, dan putri tunggal yang kaya raya itu akan datang hari ini juga. Aku tahu kok. Bagaimana kamu bisa tahu? Tidak mungkin, kamu sudah tahu, masih bisa tertawa. Putri dari keluarga Jiang, apakah itu keluarga Jiang yang legendaris itu? Jadi, Jiang Wengxing dicampakkan, tapi wajar saja. Bagaimana caranya dia bisa bersaing dengan nona dari keluarga Jiang? Maaf, aku terlambat. Huaian, cepat beritahu mereka. Siapa pacarmu? Pacarku adalah putri grup Jiangxi. Jiang Yueyan. Jiang Yueyan. Siapa? Aku. Hai teman semua. Kalian bisa memanggilku Nona Jiang. Kalian bisa memanggil saya Nona Jiang. Mengapa saya tidak tahu keluarga Jiang punya putri seperti ini? Lelucon sekali. Siapa kamu ini? Beraninya ingin tahu urusan keluarga Jiang? Jiang Wangxing. Mengapa kamu selalu tidak menyadari posisimu? Seenaknya berbicara, menganggap dirimu serba tahu. Padahal hanyalah berpandangan sempit dan picik. Seenaknya berbicara, berpandangan sempit dan picik. Seenaknya berbicara? Saat kamu memulai usahamu, ketika sainganmu bersekongkol menjebakmu, sayalah yang menunjukkan kelemahannya agar kamu terhindar dari penipuan. Tanpa omongan kosongku ini, apakah kamu bisa mencapai kesuksesan sampai hari ini? Perusahaan bisa bertahan sampai sekarang, itu berkat kemampuan pribadi saya, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Teman sekelas Jiang, kumohon lepaskan Huaian. Kami benar-benar saling mencintai. Kau ini cuma tiruan, apa hakmu berbicara padaku? Cukup, sikapmu yang seperti ini hanya membuatku semakin muak. Sebutkan harganya. Mari kita berpisah baik-baik. Kamu anggap aku ini apa? Kamu pikir aku peduli dengan uang sebanyak itu? Merasa kurang. Apalagi yang kamu inginkan? Saya akan berusaha memenuhinya. Memenuhinya? Gu Huayan, semua yang kamu miliki hari ini, semuanya dariku. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Kalau begitu, saya punya hak kan? Bawa dia kemari. Apa itu? Apa ini? Wah, Perhiasan yang sangat indah. Memang pantas putri dari keluarga Jiang, sangat mewah. Yueyan, kamu benar baik. Aku hanya ingin bersamamu. Terlihat sangat tidak asing. Kenapa? Sangat mirip dengan perhiasan milikku yang hilang. Ini adalah perhiasan yang diberikan kakakku kepadaku. Setiap potong harganya sangat mahal. Pilih saja apa yang kamu suka. Goresannya masih ada. Ini memang milikku. Kamu bilang ini barangmu. Lalu, apakah kamu tahu nama-nama mereka? Kenapa masih bertanya soal nama? Ah, sudahlah, bohong sedikit saja. Lagi pula, pasti tidak ada yang tahu. Ini adalah gelang akik. Aku membelinya dengan uang sakuku. Ini adalah mahkota Fafu.
Itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh kakak laki tertuaku. Salah. Ini sama sekali bukan gelang akik, ini adalah gelang giok hetian. Diakuisisi oleh Jiang Wenjun di pelelangan Shenghua. Ini juga bukan mahkota Fafu, melainkan mahkota di Guo. Jiang Yueyan, kamu bahkan salah menyebutkan nama mereka. Apakah ini benar? Benar barangmu? Bagaimana dia bisa tahu ya? Sejelas itu, mungkinkah barang ini bukan milik Nona Jiang? Tidak mungkin, dia itu cuma pedagang asongan, mana mungkin dia tahu hal-hal seperti ini. Dia pasti asal bicara saja. Tapi, aku sudah mencarinya di internet. Jiang Wengxing memang benar. Berarti aku yang salah ingat, lagi pula perhiasanku terlalu banyak, kadang salah mengingat beberapa di antaranya, itu hal yang wajar saja. Iya, benar. Nona Jiang adalah putri keluarga Jiang. Barang ini mudah ditemukan, tidak mungkin dia ingat nama semuanya. Hai, teman sekelas Jiang. Aku tahu kamu disakiti oleh Huayan, pasti merasa sangat sedih. Tapi kamu juga tidak seharusnya membuat rumor seperti ini tentangku loh. Apakah aku menyebarkan rumor ataukah tidak? Kamu sendiri yang paling tahu. Tentu saja aku tahu. Jika barang ini bukan milikku, apakah itu milikmu? Memang milik. Jiang Wengxing, apa kamu sudah gila? Pertama kamu bilang direktur Gu itu sukses dalam bisnisnya, sekarang kamu bilang Nona Jiang mencuri barangmu. Aku sungguh tidak pernah melihat wanita sebinal ini. Aku tidak berbohong, sebenarnya aku adalah keluarga Jiang. Cukup. Apa kamu belum merasa cukup malu? Sikapmu yang seperti ini saja hanya akan membuatku semakin jijik. Jika kamu bilang semua barang ini milikmu, apa kamu punya bukti? Betul. Menyebutkan nama tidak berarti apa-apa. Jika kamu berani, tunjukkan juga perhiasan sebanyak ini. Apa kamu punya bukti? Apa kamu punya perhiasan yang lebih mahal? Memangnya siapa bilang aku tidak punya? Ini sebenarnya adalah hadiah yang kusiapkan untuk kalian. Yang ini adalah tas edisi terbatas dari Hermes. Harganya lebih dari 1 juta yuan, 2 miliar rupiah loh. Dan yang ini adalah kalung khusus dari Chaumet Paris. Hanya VIP tingkat tinggi dengan pembelanjaan di atas 10 juta yuan, 20 miliar rupiah yang memenuhi syarat untuk memesannya. Aku ingat kamu pernah bilang, barangmu semuanya kamu beli di pasar loh, tidak berharga. Itu sengaja kubohongi kamu agar harga dirimu tidak terluka. Tapi ini semua, jelas barang pasar lo kan, bahkan pembantu di rumahku tidak akan memakainya. Ini adalah catatan pembeliannya dan juga sebagian asetku. 10 dari 9 penjual online di media sosialku punya foto seperti ini, mengedit diri mereka berfoto dengan mobil mewah dan villa, berpura-pura jadi wanita kaya raya. Apa ini? Karena dia terlalu lama menipu orang lain, sampai dia sendiri pun percaya. Bisakah kalian bersikap lebih realistis? Dia sama sekali bukan nona muda dari keluarga Jiang. Akulah yang sebenarnya. Apa katamu? Aku bilang, aku adalah putri kandung yang sebenarnya dari grup Jiangxi. Haha, kau yang mengendarai becak motor, putri keluarga Jiang? Sungguh lucu sekali. Kau benar gila. Hah? Apa dia ini benar? Benar sakit jiwa? Huayan, bagaimana kalau kita kirim dia ke rumah sakit jiwa saja untuk diperiksa? Kau peniru? Kau mau mengirimku ke rumah sakit jiwa? Kau berani memukulku? Berani memukul di depanku. Kau memukulku? Gu Huayan, selama 4 tahun ini aku telah melakukan begitu banyak untukmu. Apa kau tidak punya sedikit pun hati nurani? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi engkau sendiri yang tidak mau berubah. Huayan, aku mau dia meminta maaf padaku. Kau dengar, cepat minta maaf. Meminta maaf padanya? Jangan harap.
Kakak, cepat datang dan jemput aku. Kakak Jiang Wangsing ya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran bagus untuk adik kalian. Inilah akibatnya jika kau berani macam-macam denganku. Kenapa engkau tidak cepat bersujud dan meminta maaf pada Nona Jiang? Semua orang yang ada di sini hari ini tidak akan kubiarkan lolos satupun. Kau masih saja keras kepala. Sujud sekarang. Sujud sekarang. Hentikan. Hentikan. Nona? Nona, Anda tidak apa? Apa? Mengapa kamu di sini? Di mana kakak-kakakku? Tuan muda masih di pesawat, mereka belum bisa segera datang. Ini kakak yang kamu panggil? Jiang Wangsing, ternyata kamu sudah lama menjalin hubungan dengan pria ini dan masih pura-pura dikhianati. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkanmu menghina Nona. Berhentilah berpura-pura. Nona macam apa Jiang Wangsing itu? Dia hanyalah penjual barang miskin. Orang buta hati. Nona, bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Aku ingin mereka meminta maaf kepadaku. Meminta maaf kepadamu. Memangnya kamu siapa? Hah? Bukan kamu gila? Jiang Wangsing, kita sudah putus, menjauhlah. Bisakah kamu berhenti mengejar? Ngejar, aku melihatmu saja sudah ingin muntah. Gu Huayan, akulah yang salah pilih. Ingat baik-baik, kaulah yang dicampakkan. Aku memberimu kesempatan, telepon, panggil orang dari grup Jiangxi untuk menyelamatkanmu. Mana mungkin aku menelepon orang? Nona Jiang, cepat panggil seseorang untuk menyelamatkan kita. Aku ingin lihat siapa yang bisa kamu panggil. Halo, ayah. Aku dianiaya, cepat bawa orang untuk menyelamatkanku. Apa? Jangan takut, ayah akan segera ke sana. Orang yang sudah berani menganiayamu harus membayar mahal. Jiang Wangsing, tidak lama lagi adalah hari kematianmu. Sebenarnya ada apa dengan Jiang Yueyan? Dulu marganya Zhang, bukan Jiang. Wanita yang meninggal 10 tahun lalu karena menyelamatkan tuan muda tertua adalah ibunya. Kakek merasa kasihan padanya. Diadopsi sebagai anak angkat. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Dia mengganti marganya secara diam-diam. Kakek tidak menyukai tindakannya itu, jadi dia dikirim ke provinsi lain. Setelah itu, kakek sudah lama melupakan orang ini. Makanya, saya tidak pernah membicarakannya lagi. Pantas saja. Wah, mobil mewah yang hanya ada 3 di dunia, ya. Nona Jiang ternyata memilikinya. Dia pasti putri dari grup Jiangxi. Nona, bukankah itu mobil Anda? Bantuan yang dipanggil Jiang Yueyan sudah datang. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku ingin lihat siapa yang punya nyali sebesar itu, berani menyentuh putri keluarga Jiang. Aku. Nona Jiang, Nona Jiang, Nona Jiang, Nona Jiang. Ya, dialah yang menindas nona kalian. Kau harus membalaskan dendam nona kalian. Kepala pelayan Zhang, beritahu dia,
akibatnya jika berani mengganggu keluarga Jiang? Benarkah? Aku juga ingin tahu apa akibatnya jika mengganggu keluarga Jiang. Tentu saja hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Ketiga kakakku sangat memanjakanku. Hanya dengan satu kata saja dariku, aku bisa langsung membuatmu menghilang dari dunia ini. Hebat sekali ya. Kalau begitu, bisakah engkau memanggil ketiga tuan muda keluarga Jiang ke sini? Kakak sedang sangat sibuk, mereka memang sedang tidak ada di negara ini. Benarkah? Tapi aku bisa. Membuat saja kau. Jika kau bisa memanggil ketiga tuan muda keluarga Jiang, aku akan langsung berlutut dan bersujud padamu. Baik. Kau sungguh benar tidak bisa diselamatkan lagi. Oh, aku ingin melihat bagaimana caramu memanggil mereka ke sini. Satu menit lagi. Jangan cuma 1 menit, aku beri kau waktu 1 jam lagi. 3, 2, 1. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Jiang? Selesai sudah. Aku pasti akan ketahuan. Tiga tuan muda dari keluarga Jiang, kenapa mereka benar datang? Mungkinkah Jiang Wangsing benar nona muda keluarga Jiang? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Jiang Yueyan, kenapa kamu ada di sini? Aku datang menjenguk pacarku. Wangsing, kamu baik-baik saja? Tuan muda Jiang, apa hubungan Anda dengan Jiang Wangsing? Apa hubungan Anda? Urusanku, apakah kamu berhak menanyakannya? Tampar dia? Tampar dia? Jiang Wangsing bilang dia, nona muda keluarga Jiang. Apakah ini benar? Sampah macam apa berani menanyai aku? Bawa mereka semua pergi. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Bawa pergi, bawa pergi. Yueyan, tolong aku. Yueyan. Tiga tuan muda, Yueyan, dia Asisten Wang baru saja menelepon kami. Wangsing, apakah kamu mendapat masalah? bukan nona sulung keluarga Jiang. Sepertinya saya salah orang. Nona besar tidak bernama Wangsing. Seharusnya dia masih di luar negeri dan belum kembali. Saya curiga, dia memasukkan identitas sebagai nona besar keluarga Jiang. Kakak, Saya mengerti. Wangsing, tinggalkan tempat ini dulu. Biar kami yang urus. Jiang Yueyan, mengingat ibumu pernah menyelamatkan hidupku, kali ini saya tidak akan membongkar kebohonganmu. Jika ada lain kali, jangan salahkan saya jika saya tidak berbelas kasih. baik kakak. Jangan panggil saya kakak. Kamu tidak pantas. Adikku, saya tidak mengerti. Mengapa kamu tidak mengizinkan kami membongkar di depan umum identitas asli penipu itu? Jiang Yueyan bisa bersikap angkuh selama bertahun. Tahun ini pasti ada kaki tangan lain di belakangnya. Saya harus menemukan semua benalu ini satu persatu. Lakukan saja, kami akan selalu mendukungmu. Kakak, untung ada kalian. Yueyan, menyerahlah. Jika kamu teruskan, kamu akan terbongkar. Tidak mungkin. Saya ingin menjadi nona Jiang, bukan menjadi seorang anak sopir. Siapapun yang berani menghentikan saya, akan saya singkirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Jiang Wangsing memanggil kakakmu? Hubungan apa sebenarnya yang mereka miliki? Kenapa tadi kamu tidak membela aku? Aku juga baru tahu, Jiang Wangsing adalah putri angkat keluarga Jiang. Ibunya pernah menolong kakak sulung, makanya kakak sulung terpaksa datang. Hanya anak angkat, betapa arogannya dia. Lalu kenapa kalian tidak mengenalnya? Dia hanya anak angkat secara status, tidak disukai ayah. Kakak takut aku sedih, jadi mereka tidak memberitahuku. Kalian usir saja dia. Sudah tak tahu diri, malah mencari keuntungan dari kebaikan orang. Benar tidak tahu terima kasih. Diam,
Ada apa? Kenapa kamu marah sekali? Tahukah kamu kenapa kakak tadi memukulmu? Kenapa? Karena mereka merasa kamu tidak pantas untukku? Aku akan berusaha keras membuatmu bahagia. Apa gunanya hanya bicara? Lelang besok, kalau kamu bisa memenangkan tanah di Nanceng yang diincar kakak sulung dan memberikannya padanya, mungkin saja kamu bisa mendapatkan restu kakakku. Tenang saja, aku pasti akan memenangkan tanah itu bagaimanapun caranya. Bisanya aku bertemu kalian dimanapun, sungguh sial sekali rasanya. Jiang Wangxing, jangan pura-pura. Aku tahu kau menguntitku ke sini. Lucu sekali, kenapa juga aku harus menguntitmu? Oh, karena kau masih mencintaiku. Kau berdandan secantik ini hanya untuk bertemu denganku secara kebetulan. Tapi orang yang kusukai hanya Yuean seorang. Kau tidak perlu lagi buang waktu. Kalau sakit, pergi saja ke rumah sakit, jangan membuat onar di sini. Kau datang untuk menghadiri lelang ini, ya? Menggunakan uang dari pria simpananmu itu? Orang kotor memang, apapun yang dilihatnya jadi kotor. Hanya kau saja yang menganggap semua orang sebagai simpanan, kan? Kau? Tidak mengandalkan orang lain, masa mengandalkan dirimu sendiri? Oh, aku lupa. Kau adalah anak angkat keluarga Jiang. Menggunakan kebaikan itu untuk mencari untung, pasti kau juga mendapatkan uang banyak dari keluarga Jiang, kan? Dia memberitahumu bahwa aku adalah anak angkat keluarga Jiang? Memangnya tidak? Aku kagum. Sungguh kagum. Benar, anak angkat keluarga Jiang adalah orang yang egois, serakah, menggunakan kebaikan untuk untung, dan licik. Benar begitu, Jiang Yueyan? Dia tahu kalau aku ini anak angkat. Siapa yang memberitahunya? Siapa sebenarnya orang itu? Sini kau. Sebenarnya engkau ini siapa? Ingin tahu? Cari tahu sendiri. Ekspresi saat kau sendiri mengetahui identitasku pasti akan sangat menarik. Aku tidak peduli kau ini siapa. Jangan halangi jalanku. Jika tidak, kau akan menanggung akibat yang buruk. Aku sungguh sangat takut. Kalau memang sanggup, singkirkan aku dengan tanganmu sendiri, ku akan menunggu. Sampai jumpa nanti. Hei, kakak Siong. Bantu aku mengurus sesuatu. Nona, kartu ini tanpa batas, barang di pelelangan hari ini. Tidak masalah jika Nona membelinya semua. Aku hanya ingin tanah di Chengnan. Aku tebak tujuan mereka sama denganku. Saya dengar orang yang bisa duduk di barisan depan pelelangan Jiashide adalah kaum elit tertinggi. Yueyan, dengan statusmu, kau juga tidak bisa duduk di barisan depan? Saya biasanya bersikap lebih rendah hati, tidak terlalu ingin menarik perhatian. Baiklah. Jiang Wangxing, sebaiknya engkau segera berdiri. Tempat ini tidak semua orang bisa duduk. Jika engkau memang punya kuasa, suruh orang itu untuk mengusirku. Jangan buang waktu dengan dia, toh nanti yang akan malu bukan kita. Tanah di Chengnan itu, selain kita, apa ada orang lain yang menawar? Ada. Tapi saya sudah memberitahu mereka, setelah mereka tahu bahwa tanah itu akan diberikan kepada kakak laki saya, mereka semua secara sukarela menyerah. Untung ada engkau.
Selanjutnya adalah lahan Chengnan. Harga awalnya 600 miliar rupiah. 700 miliar rupiah. 700 miliar rupiah satu kali. 700 miliar rupiah dua kali. 1 triliun rupiah. Jiang Wangsing, kamu gila. Kamu sengaja menentang kami, bukan? Lucu sekali. Ini lelang tentu saja dimenangkan oleh penawar tertinggi. Kalau berani, lanjutkan saja menawar. 1 miliar 100 juta rupiah. 1 miliar 100 juta rupiah sekali. 1 miliar 100 juta rupiah dua kali. 1 miliar 200 juta rupiah. Jiang Wangsing, Ya, ada apa? Apa kamu punya uang sebanyak itu? Kamu hanya menawar? Kalau nanti tidak bisa membayarnya, akibatnya bisa sangat buruk. Yang lain mungkin tidak punya, tapi uang ada. 1 miliar 300 juta rupiah. 1 miliar 400 juta rupiah. Aku tidak percaya kamu benar bisa membayar 1 miliar 400 juta. Dia berbohong. Dia sama sekali tidak punya uang sebanyak ini. Mohon kepada petugas, usir dia keluar. Siapa bilang aku tidak bisa membayar? Nih, justru kamu mengaku sebagai nona keluarga Jiang. Kenapa? Satu bidang tanah saja tidak bisa kamu dapatkan? Kamu, Yueyan, bisakah kamu meminjamiku beberapa ratus juta dulu? Nanti aku pasti akan mengembalikannya. mana mungkin aku punya uang sebanyak beberapa ratus juta? Jika para kakak sampai tahu bahwa kamu meminjam uang dariku untuk membeli tanah ini, mereka akan berpikir, apa tentangmu? Lalu, menurutmu aku harus bagaimana? Pelelangan bisa dilanjutkan sekarang. 1 miliar 400 juta untuk panggilan pertama. 1 miliar 400 juta untuk panggilan kedua. 1 miliar 600 juta. Adik kecil, sebaiknya jangan bersaing dengan kekuatan kakak memang tak terperkirakan. Pembantu yang diundang Jiang Yueyan. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Gugup sekali. Pasti ada udang di balik batu ini. 2 miliar. 2 miliar ku serahkan padamu, aku mau melihat kamu membayar langsung di sini. Apakah ini perang bisnis para orang kaya raya yang sederhana dan biasa saja? Membeli tanah seharga 2 miliar penuh. Aku tidak percaya kekasih gelapmu bisa memberimu uang sebanyak itu. Dia hanya berteriak asal untuk meninggikan harga, dia ingin menjebak kita. Nona, kartu Anda ternyata tidak bisa digunakan. Ini tidak mungkin. Anda meragukan pelelangan JSD kami. Ternyata memang tidak bisa diproses. Jiang Wangsing, Anda benar mempermalukan diri sendiri. Saya sudah bilang dia tidak punya uang itu, ternyata hanya pura kaya. Karena Anda tidak bisa membayar, pergilah. Apa Anda mau tetap di sini menunggu untuk minum teh? Coba saja Anda sentuh saya. Nona, silakan Anda keluar. Kartu, saya tidak mungkin gagal diproses. Bawa mesin gesek kartu Anda ke sini, saya akan memverifikasinya sendiri. Kenapa? Anda takut? Saya tidak tahu. Apakah Anda pernah mendengar pepatah, intrik atau rencana licik apapun, di hadapan kekuatan yang mutlak, semuanya sia-sia. Pembayaran gagal. Aduh, lagi kena batunya ya. Mana kekuatanmu, Jiang Wangsing?
Mesin kartu ini rusak. Cukup. Jangan cari alasan lagi. Kau memang tidak mampu membayar sebanyak ini. Nona, silakan keluar. Cepat pergi dari sini. Tanah di sebelah selatan kota itu sudah milikku. Ini cara licikmu? Apa maksudmu? Menyuap pelayan? Agar aku tidak bisa membayar. Kenapa? Kau takut? Lelucon, aku harus takut padamu? Kau tidak tahu siapa aku? Ini kakak Siong. Baiklah. Kalau begitu silakan kakak Siong coba. Bagaimana? Mana kekuatan kakak Siong? Takut? Bagaimana dengan kalian? Ada yang berani mencoba? Sini, kau gesek. Pembayaran gagal. Nona, mesin geseknya rusak. Saya akan mengambilkan yang baru untuk Anda. Tidak perlu. Aku sudah mengirim pesan ke bank. Minta mereka segera mengirim 2 triliun rupiah tunai ke sini. 2 triliun rupiah tunai? Kau tahu? 2 triliun rupiah tunai. Itu setara dengan apa? Sebuah grup perusahaan yang terdaftar di bursa saham belum tentu mampu menyediakan 2 triliun rupiah tunai. 3 menit lagi sampai. Mampu atau tidaknya aku membawanya? Kalian tunggu sebentar saja. Bukankah sudah tahu? 3 menit sudah berlalu, mana uangmu? Aku sudah tahu dia tidak akan bisa membayarnya. Cepat usir dia keluar. Nona, saya akan memanggil harga penawaran sekali lagi. Jika pada akhirnya Anda benar tidak bisa membayarnya, jangan salahkan perusahaan jika akan membuat Anda dipenjara. 2 triliun rupiah sekali. 2 triliun rupiah 2 kali. 2 triliun rupiah 3 kali. Bagaimana? Kalau masih tidak percaya, mari kita duduk dan bahas perlahan. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Memangnya aku harus memberitahumu? Apa uangmu ini bersih? Jangan ini uang hasil kejahatan. Terserah kalian mau berkata apa. Sekarang aku sudah benar paham satu hal. Apa? Jangan sampai terjebak dalam pembuktian diri. Siapa yang menuduh, maka dia yang membuktikan. Kau bilang uangku adalah uang haram? Apa kau punya buktinya? Tinggal diperiksa saja, bukankah kita akan tahu? Apa hakmu untuk memeriksa? Jika engkau ingin menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku, aku beritahu, kau sungguh salah besar. Cih, siapa yang memberimu kepercayaan diri sebesar itu? Meskipun kau berlutut memohon maaf kepadaku, aku tidak akan sudi melihatmu sampah. Siapa sebenarnya Jiang Wangsing ini? Sudah kau selidiki dengan jelas? Data menunjukkan dia adalah sepupu jauh Tuan Muda Shen. Syukurlah, hanya sepupu jauh. Lalu bagaimana dengan Nona Muda? Tenang saja. Sejak Ketua Jiang dan Nyonya Jiang bercerai, Nona Muda ikut Nyonya Jiang dan tinggal di luar negeri. Dan Nyonya Jiang sangat membenci Ketua Jiang sampai mengganti nama keluarga Nona Muda menjadi Xu, nama keluarganya sendiri. Jika Nona Muda ingin kembali, pasti sudah ada kabar. Singkirkan Jiang Wangsing. Lakukan dengan sangat bersih. Baik. Baik, aku mengerti. Jiang Yueyan bilang dia akan mencari orang untuk menyingkirkanku. Mencari mati sendiri. Sombong sekali. Aku akan segera mencari seseorang untuk membereskannya. Sudah lama aku tidak turun tangan sendiri. Tunggu sebentar, tunggu. Kita ini pria terhormat, jangan terlalu brutal dan berdarah. Darah begitu dong. Adik perempuan, kau mau melakukan apa?
Untuk menghancurkan musuh, kita harus menghancurkan hal yang paling dia pedulikan. Jiang Yueyan ini sangat mata duitan. Biarkan dia kehilangan muka di depan semua orang, itu akan membuatnya sangat menderita. Kakak, cari orang untuk menyebarkan kabar. Nona Jiang akan segera berpartisipasi dalam kompetisi biola. Akan kulihat bagaimana dia melakukannya kali ini. Yueyan, mengapa keluarga Jiang tiba menolak bekerja sama dengan kita? Kakak tidak ingin aku bersamamu. Ini adalah peringatan keras untukmu. Apa yang sebenarnya harus kulakukan agar mereka puas? Bagaimana kalau kita langsung menikah saja? Menikah? Ya, benar, menikah. Setelah menikah dan punya anak, masa depanmu akan terjamin. Setelah menikah dan punya anak, keluarga Jiang akhirnya akan sepenuhnya menerimaku. Baiklah, tanpa menunda lagi, kita daftar nikah sekarang juga. Ayo, senyum sedikit. Bersulang. Bersulang. Selamat atas pernikahan baru ini. Selamat, selamat. Terima kasih banyak. Putri sulung grup Jiangxi akan segera berpartisipasi dalam kompetisi biola internasional. Yueyan, kamu akan ikut kompetisi biola. Mengapa kamu tidak memberitahuku soal itu? Aku tadinya ingin memberimu kejutan. Tidak kusangka berita itu begitu cepat bocor. Aku belum pernah melihatmu bermain biola. Bolehkah aku datang menonton? Tidak boleh. Maksudku, jika kamu datang, aku akan gugup dan malu. Aku bisa bermain untukmu secara pribadi. Kalau begitu, aku akan memintamu bermain hanya untukku. Bukankah Jiang Wangxing selalu mengklaim bahwa dia adalah Nona Jiang? Lihat saja apakah dia kali ini berani ikut serta. Kalau dia tidak berani, maka dia akan dipermalukan. Diam. Ya, apakah aku salah bicara? Terima kasih Nona Jiang, kamu benar baik sekali. Berterima kasih untuk apa? Kamu mengirimkan surat undangan kepadaku dan teman-teman sekelas lainnya. Kami bisa pergi ke tempat kompetisi untuk mendukungmu bersama-sama. Sama. Aku ke toilet sebentar. Hei, bukankah nona besar ada di luar negeri? Kenapa dia tiba kembali, dan bahkan ikut kompetisi? Aku punya firasat buruk. Ikuti Jiang Wangxing, pastikan dia tidak muncul di tempat kompetisi. Nona, dia semakin mendekatimu. Aku sudah lama menunggumu. Sukses. Besok kamu harus datang. Tidak kusangka lokasi penyisihan begitu mewah, ternyata di dalam villa. Jiang Wangxing, kenapa kamu ada di sini? Saya datang untuk bertanding. Melihat Nona Jiang bertanding, Anda juga ikut serta. Apa Anda tahu berapa banyak senar yang dimiliki biola? Jangan sampai mempermalukan diri. Kata itu seharusnya Anda tujukan pada Jiang Yueyan. Dia belum datang sampai sekarang. Apa dia tidak berani datang? Nona Jiang adalah pemenang kompetisi biola internasional dulunya. Babak penyisian kecil ini bukan masalah. Bagaimana mungkin sampah? Seperti Anda bisa membandingkannya? Kakak Yueyan pasti terkena macet. Saya akan menelponnya sekarang. Ya,
Putriku, jangan pergi. Bagaimana jika bertemu dengan nona besar? Bagaimana? Saya harus pergi. Gu Huayan dan teman yang lain sudah datang. Kalau saya tidak pergi, semuanya akan berakhir. Kamu akan lebih berbahaya jika kamu pergi. Saya sudah mencari tahu, Nona Jiang langsung berpartisipasi di babak final dan tidak akan muncul di babak penyisihan pada hari ini. Dan saya, setelah ini, akan mencari cara agar Nona Jiang mengalami sedikit insiden, agar dia tidak bisa ikut babak final saja. Tidak apa? Apa? Ayah, tolong bantu saya, tolonglah. Baiklah. Ini adalah barang yang saya temukan di kamar Nona Jiang. Ambillah. Terima kasih, Ayah. Dengan ini, saya pasti bisa menyembunyikannya dari semua orang. Kakak Yueyan, kau akhirnya datang juga. Jiang Wangxing bahkan bilang engkau tidak berani datang. Macet? Kami sudah bilang, kakak Yueyan pasti terjebak macet, tidak mungkin dia tidak datang. Oh, Jiang Yueyan. Jiang Wangxing. Melihatku, apakah ini mengejutkanmu? Apakah ini tak terduga? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Tentu saja aku datang untuk berkompetisi. Kudengar Nona Jiang dulunya adalah juara kompetisi biola internasional. Aku sangat mengagumimu. Ku datang khusus untuk melihatnya. Kau bisa bermain biola? Belajar beberapa tahun, dan cukup berhasil. Sialan, dia ternyata bisa bermain biola. Apakah rahasia ini akan terbongkar? Kemarilah. Nona besar Jiang, ada urusan apa? Kau tinggalkan tempat ini hari ini, aku bisa menyerahkan Zunan kepadamu. Kau pikir aku masih peduli padanya? Memangnya tidak? Kau datang jauh-jauh kemari, bukankah kau ingin Huaian kembali padamu? Aku datang ke sini karena ingin melihatmu ketika kebohonganmu terungkap. Kau menangis sesenggukan. Jiang Yueyan, pastikan kau memenangkan juara pertama ya. Anakku, apakah kamu yakin akan menggunakan partitur piano Nona Jiang? Jika tidak menggunakan lagu ini, bagaimana aku bisa berikan isyarat kepada para juri bahwa aku adalah Nona Jiang? Jika tidak begini, dengan kemampuanku, mana mungkin aku bisa dapatkan juara pertama? Tapi lagu ini adalah karya yang membuat Nona Jiang terkenal dan tingkat kesulitannya sungguh sangat tinggi. Tidak masalah, sekalipun aku salah memainkannya, tidak ada yang berani menunjukkannya. Selanjutnya mari kita sambut kontestan, Jiang Yueyan. Beraninya mencuri partitur dari kamarku. Jiang Yueyan, kali ini kamu benar mencari masalah sendiri. Tidak kusangka, kamu mengejarku sampai ke tempat pertandingan. Apa kamu terlalu percaya diri dan besar kepala mengejarmu? Maksudmu kamu ikut kompetisi bukan karena aku? Hei, Wangxing, menyerahlah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Yueyan. Saya umumkan, juara kualifikasi untuk kali ini adalah Jiang Yueyan. Selanjutnya dipersilakan para juri maju ke depan untuk serahkan penghargaan. Saya umumkan, juara penyisihan kali ini adalah Jiang Yueyan. Sekarang mari kita undang juri untuk memberikan penghargaan. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Bukankah sudah kubilang tidak perlu datang? Aku ingin melihatmu di atas panggung. Bersinar terang. Kamu memenangkan kejuaraan ini, mau hadiah apa? Aku hanya ingin sebuah restu dari Jiang Wangxing. Ini penuh dengan kecacatan, orang yang bahkan tidak bisa memainkan akord dengan benar, layak menjadi juara. Aduh, aku tahu kamu sedih karena kalah dariku, tapi kamu tidak bisa menuduhku seperti itu. Juri sudah memutuskan Yueyan menang, apalagi yang kamu pertanyakan? Apa kamu lebih hebat dari juri? Lagu Piao, ini sama sekali bukan milik Jiang Yueyan, dia menjiplaknya.
Ini adalah karya terkenal Nona Jiang. Bagaimana mungkin? Lagu karyaku, apakah nyaman untuk digunakan? Apa yang kamu bicarakan? Ini jelas lagu ciptaanku. Kalau begitu, bisakah kamu memainkannya secara terbalik? Memainkannya secara terbalik? Benar, kabarnya Nona Jiang setelah menyelesaikan lagu Piao ini dalam 10 menit, langsung memainkannya secara terbalik, mengejutkan banyak maestro terkenal. Jika ini adalah ciptaanmu, seharusnya kamu juga bisa memainkannya secara terbalik. Kenapa aku harus memainkannya sekali lagi? Kalian bilang ini bukan milikku, apa kalian punya buktinya? Dia benar, kamu harus menunjukkan bukti terlebih dahulu untuk membuktikan ini bukan lagu miliknya. Berikan biola itu. Ternyata ini lebih merdu daripada kakak Yueyan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah lagu ini benar miliknya? Ini adalah lagu yang pernah aku dengar, lagu yang paling merdu. Aku umumkan, juara kali ini adalah Jiang Wangxing. Aku tidak terima. Meskipun kamu bisa memainkannya, lalu kenapa? Apa kalian punya bukti untuk membuktikan lagu ini milikmu? Aku punya bukti. Saya punya bukti. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai terbongkar. Ya. Jiang Yueyan, jika kamu berani mengatakan sekali lagi bahwa lagu ini milikmu, Sialan. Kenapa kakak datang? Tidak, ini bukan milikku, maafkan aku. Rasakan. sampai kapan kamu ingin terus bermain? Jiang Yueyan mencuri begitu banyak perhiasan dari saya. Saya ingin dia mengembalikan semua uang itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak, tunggu saja dan saksikan pertunjukan yang bagus. Ayo. Baik. Yueyan, kenapa kamu harus membohongiku? Saya hanya tidak ingin kalah. Kenapa Jiang Wangxing bisa memainkannya? Dan dia terlihat sangat akrab dengan kakakmu. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Saya? Gawat, Nona Jiang, mobilmu tergores. Apa? Siapa? Siapa yang menggores mobilku? Keluar kau? Tadi aku melihat Jiang Wangxing di sekitar sini. Pasti dia. Oh. Mobilnya tergores. Perbaikannya bisa mencapai jutaan, ya? Apa itu perbuatanmu? Makan boleh asal-asalan, tapi berbicara tidak boleh sembarangan. Kau bilang itu perbuatanku? Apa kau punya buktinya? Setelah menumpang mobil begitu lama, sudah waktunya membayar ongkos mobil. Sayangku, maafkan aku. Selain kau, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wangxing, benarkah itu kau? Kalau begitu telepon saja polisi, biarkan Pak Polisi menemukan pemilik mobilnya. Tidak berani, ya? Benar tidak asyik. Aku pergi dulu. Bagaimana cara melakukannya? Mobil saja tidak bisa dijaga. Ini salahku. Sekarang, kita harus membayar ganti rugi yang besar. Paman Zhang, kau mengambil mobil adikku tanpa izin dan merusaknya pula. Menurutmu hukuman, apa yang pantas kuberikan?
Mohon berikan aku sedikit waktu, aku pasti akan menggantinya. Jiang Yueyan, kau juga bersalah. Kalian berdua dihukum membersihkan tempat ini sendiri. Sebelum jam 8 malam, tempat ini harus bersih tanpa noda sedikit pun. Baik, baik, baik. Ya, Pengikut Jiang Yueyan, semuanya membantunya membersihkan. Kenapa engkau tidak ikut? Apa kau lagi? Lagi menjelek-jelekkan Yueyan di depan kakaknya. Sebenarnya engkau sudah menebaknya, benar kan? Tapi kau hanya tidak berani mengakuinya. Yueyan berhati lembut dan murah hati. Sementara engkau selalu melawannya di mana-mana tanpa memiliki batasan. Kau benar buta. Bukan, akulah yang buta. Bagaimana bisa aku menyukai bajingan sepertimu ini sebelumnya? Aku benar tidak tega membiarkanmu terus terjerumus seperti ini. Menyingkir atau aku akan memanggil orang? Bukankah kita ini tamu? Mengapa kita akhirnya melakukan pekerjaan di sini? Nona Jiang sedang dihukum oleh kakaknya, tidak masalah jika kita membantunya. Keluarga Jiang ini benar-benar sulit untuk dipahami. Ketua kelas, sebaiknya kita pergi sekarang. Tidak bisa pergi, kita harus menyelesaikannya tepat sebelum pukul 8. Bagus. Lap itu beberapa kali lagi ya. Jangan lewatkan satu sudut pun. Mengapa kita yang bekerja, sementara kau malah makan? Saya harus makan. Memangnya kamu siapa? Kamu. Tenang, jangan lupa kita ada di mana. Lihat saja tingkahnya, seperti dialah pemilik rumah ini. Saya lapar sekali. Kakak Yueyan, ini baru pukul 1, masih lama sampai pukul 8. Bolehkah kami makan sesuatu lebih dulu? kalian ingin makan apa? Apapun yang ada, kami akan makan. Kami tidak pilih-pilih. Makanan keluarga Jiang tentu bukan makanan biasa. Saya dengar baru-baru ini daging sapi Jiang Chuan sangat mahal. 1 ons harganya puluhan juta rupiah. Entah apakah ada di sini. Tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Bisakah kamu tutup mulut? Kalau saya menemukannya, kalian semua tidak boleh makan. Daging sapi Jiang Chuan ini sangat segar. Bagaimana kamu tahu? Daging sapi ada di dalam kulkas. Kalau daging sapi tidak ada di kulkas, lalu ada di mana lagi? Benar juga. Kamu pasti kebetulan saja. Siapa yang mengizinkanmu mengambil barang sembarangan? Letakkan itu. Anda sengaja bilang tidak ada, karena tidak rela membagikannya kepada semua orang, kan? Jangan banyak bicara omong kosong. Aku memang tidak mau memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan tetap memakannya. Jiang Wengsing, apa kau tidak keterlaluan sedikit? Ini rumah Nona Jiang, bukan rumahmu. Ini memang rumahku. Tak tahu malu. Kau pergi dari sini? Sang Kuan, apa uang yang sudah ditransfer? 3 juta sudah masuk ke kartu. 3 juta dengan mudahnya mereka berikan. Entah berapa banyak perhiasanku yang mereka berdua curi, dan berapa banyak uang yang mereka tukarkan. Kami sudah menyimpan buktinya. Bagus. Ternyata, akting melelahkan juga, ya? Jiang Wangsing, siapa yang mengizinkanmu berbaring di kasur orang lain? Bangun sekarang. Jiang Wangsing, siapa yang mengizinkanmu tidur di ranjang orang lain? Bangun sekarang juga. Siapa yang mengizinkanmu masuk keluar? Seharusnya aku yang mengatakan itu kan. Kau masih beraninya tidur di ranjang orang lain. Kalau begitu, telepon dan suruh seseorang mengusirku. Aku ingin lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk itu. Kau benar tidak tahu malu. Apa kau sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, cepat pergi.
Huayan, aku mohon, bisakah engkau pergi sekarang? Kau benar. Benar tidak ingin aku membantumu. Ya, Baiklah, aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Maaf, kalian tidak bisa pergi untuk sementara waktu ini. Kau kekasih Jiang Wangxing. siapa dia? Kenapa dia ada di keluarga Jiang? Diam, kamu tidak boleh menghina Nona. Kamu ini siapa? Saya asisten khusus Tuan Muda. Kamu tidak mengenalnya. Saya jarang mengingat bawahan. Maaf, sungguh, saya belum pernah melihatmu sama sekali. Begini sikapmu saat berbicara dengan nonamu. Memang ini sikap saya. Huayan, kita pergi dulu. Pergi dulu. Mereka padamu ternyata sangat tidak sopan. Yueyan, sebenarnya kehidupan macam apa yang kamu jalani di rumah? Jangan bertanya lagi. Huayan, bisakah kamu menuruti satu permintaanku? Apa? Apapun yang terjadi, kumohon kamu ingat, aku benar-benar mencintaimu. Sebenarnya ada apa? Tolong kabulkan permintaanku terlebih dahulu. Baiklah, aku menurutimu. Adik perempuan, sudah lama sekali aku tidak mendengar kamu bermain biola. Apakah kamu mau memainkan satu lagu hari ini? Apakah para kakak ingin mendengarnya? Ya, mau dengar. Aku mau dengar Nyonya Shexiang. Hei, aku tidak mengizinkannya. Ini adalah pertunjukan biola yang anggun, masa Nyonya Shexiang. Kalian semua diam. Adik perempuan ingin memainkan lagu apapun, dia boleh memainkannya. Aku ingin... Para kakak, ternyata mereka sudah sampai, dan mereka bahkan duduk di samping Jiang Wangxing. Kenapa Jiang Wangxing terlihat begitu akrab dengan para kakaknya? Aku. Kenapa kalian masih belum kemari? Salam hormat untuk ketiga kakak. Kau ini siapa? Berani. Beraninya kau memanggil kami kakak. Aku dan Yueyan saling mencintai dengan tulus. Aku mohon pada para kakak, restui hubungan kami. Aku dengar kau dan Wangxing pernah bersama selama 4 tahun. Itu sudah masa lalu. Sekarang orang yang kucintai hanyalah Yueyan. Bagus. Ingat apa yang kau katakan. Astaga, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan ketiga tuan muda keluarga Jiang. Selamat siang para tuan muda, saya adalah teman Nona Jiang. Wangxing, sejak kapan kau berteman dengan sampah seperti ini? Aku teman Nona Yueyan. Selesai, semuanya sudah selesai. Jiang Yueyan, apa kau mau mengatakannya sendiri? Atau kami yang akan mengatakannya? Maafkan aku seharusnya tidak menyamar sebagai nona besar. Apa? Menyamar? Kau bukan nona besar. Lalu, siapa nona keluarga Jiang yang sebenarnya? Mana mungkin, Jiang Wangxing, bukankah dia hanya seorang pedagang kaki lima? Identitas adikku. Memang kamu siapa sampai berani mempertanyakannya? Betul-betul. Jadi, sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa kamu membohongiku? Dia adalah putri angkat di rumahku. Ternyata kamu yang putri angkatnya. Kamu benar buta. Mengira batu kerikil itu mutiara, membuat adikku sedih. Gu Huayan, coba telepon dan tanyakan. Perusahaanmu sudah bangkrut. Sedangkan kalian... Nona Jiang, maafkan saya. Saya benar-benar bodoh. Nona Jiang, semua ini ulah Jiang Yueyan. Dialah yang memprovokasi kami untuk membulimu. Kami juga dipaksa. Kapan aku memprovokasi kalian? Jelas kalian yang bersemangat menjilat. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Memberitahu? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan percaya padaku? Tidak. Dari awal sampai akhir, kau selalu menganggapku wanita materialistis. Wangxing, aku salah. Aku minta maaf padamu. Tidak kuterima. Sudah kubilang, bahkan jika engkau berlutut di depanku memohon padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku juga tertipu. Dasar wanita jalan. Kau berani membohongiku.
Sudahlah. Jangan berakting lagi di depanku. Kalian semua, pergi dari sini. Kau sengaja tidak memberitahuku lebih awal, hanya menunggu aku dipermalukan, benar kan? Aku juga tidak menyangka ada orang yang memalsukan identitas orang lain dan masih tidak mau bertobat. Aku sudah memberimu kesempatan. Halo Direktur Gu, cepat kembali. Harga saham perusahaan anjlok, sebentar lagi akan bangkrut. Huaian, apa kau akan meninggalkanku sendirian? Menyingkir. Menyingkir. Jiang Yueyan, jangan pernah muncul di depanku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Wang Xing, jangan pergi. Huaian, bangunlah. Berapa banyak yang sudah kamu minum, Huaian? Huaian, bangunlah. Huaian, berapa banyak yang sudah kamu minum? Wang Xing, Wang Xing, jangan pergi. Wang Xing, aku salah. Aku benar tahu aku salah. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Jiang Wangxing, kamu masih memikirkannya sampai sekarang? Wanita rendahan itu? Selain latar belakang keluarga, apanya yang kurang dariku dibandingkan dia? Huaian, apakah kamu benar pernah mencintai Jiang Yueyan? Tidak. Aku tidak pernah mencintai Jiang Yueyan. Wang Xing, kamu harus percaya padaku. Kenapa kamu bisa padaku setega ini? Kenapa kamu bisa? Jangan salahkan aku, kamu yang memaksaku. Jiang Yueyan, kenapa kamu ada di sini? Kami sudah menikah, kan? Aku di sini. Lalu aku harus di mana lagi? Enya dari sini. Huaian. Aku. Kau? Kau melakukannya dengan sengaja, ya? Jiang Yueyan, kau benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu, kan? Tidak, bukan. Aku benar mencintaimu. Diam. Jangan berani memberitahukan hal ini kepada Wang Xing. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Pergi. Aku mengerti. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Tidak memberitahu Jiang Wangxing, mimpi. Dia membuatku malu, aku juga tidak akan membiarkannya tenang. Wang Xing, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin ke luar negeri. Karena Gu Huaiyan? Bukan. Alasan utamanya adalah aku masih ingin melanjutkan studi, belajar dengan baik. Bagus. Kakak mendukungmu. Terima kasih, Kak. Wang Xing, bisakah kita duduk dan bicara sebentar? Tidak tertarik. Pergi dari sini. Aku tahu semua ini salahku. Tapi bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahanku? Kenapa? Sekarang setelah kau tahu identitas asliku, kau tidak rela aku pergi? Gu Huaiyan, kau benar menjijikan. Wang Xing, kau tahu aku bukan orang seperti itu. Aku tidak tahu. Aku pernah berpikir aku sangat mengenalmu. Tapi hasilnya, aku sadar aku terlalu polos. Orang bisa berubah. Wang Xing, kau masih mencintaiku, kan? Kau masih memikirkanku. Yang kucintai adalah Gu Huaiyan yang dulu, dia sudah mati. Wang Xing, pukul aku, maki aku, lakukan saja. Aku tidak akan pernah melawan sama sekali. Tidak perlu. Menjauhlah dariku. Gu Huaiyan, apa kau pikir dengan statusmu, kau masih pantas untuk Wang Xing? Aku akan berusaha
sampai aku pantas untuknya. Wengsing akan segera menikah dengan bangsawan. Pasangan nikahnya adalah pangeran dari luar negeri. Mereka tumbuh besar bersama. Meskipun kau berusaha seumur hidupmu, kau tetap tidak akan bisa menandingi mereka. Apa yang dia katakan itu benar? Wangsing, kau benar akan menikah dengan pangeran? Dia tidak salah bicara. Aku sudah terikat pertunangan, dan sebentar lagi akan menikah. Dan aku juga akan pergi dari sini, tidak akan kembali lagi. Jangan pergi. Aku tidak percaya bahwa engkau benar mencintainya. Cinta? Dulu aku percaya pada cinta. Tapi apa hasilnya? Apakah berakhir baik? Sekarang aku sadar, hanya kepentingan yang paling bisa diandalkan. Gu Huaiyan, jika kau terus mengganggu Wangsing, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aku tidak akan melepaskan Wangsing. Terlalu sombong. Jiang Wengsing, Anda boleh membenci saya, menyiksa saya, tapi tolong lepaskan ayah saya. Dia sudah tua, tidak bisa dipenjara. Ayah Anda melanggar ketentuan kontrak, menyebabkan keluarga Jiang menderita kerugian serius. Mengapa saya harus melepaskannya? Lagi pula, tolong pahami dengan baik, saya seorang pebisnis, bukan seorang dermawan. Saya bisa meninggalkan Gu Huaiyan dan tidak akan pernah muncul di hadapannya. Anda pikir saya peduli dengan hal seperti itu? Dengan siapapun dia bersama, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Pergi, jangan menghalangi jalan saya. Saya bisa melihatnya, Anda masih mencintainya. Itu karena Anda tidak bisa melihat. Anda tidak perlu membohongi saya. Cara Anda menatap Gu Huaiyan sama seperti cara saya menatapnya dulu. Jiang Yueyan, tolong sadari situasinya. Meskipun saya tidak ada, Gu Huaiyan juga tidak akan menerima Anda. Saya tahu, dia sangat ingin saya mati. Tapi tidak masalah, saya mengandung anaknya. Anda mengandung anaknya? Ya, kami sudah menikah sejak lama. Sebelumnya dia masih mohon agar saya kembali. Tidak disangka, dia tidur dengan Jiang Yueyan. Gu Huaiyan, akting Anda sungguh bagus. Jika Anda setuju untuk melepaskan saya dan ayah saya, tidak memecat kami, dan memberi kami 20 miliar rupiah, saya akan segera menggugurkan kandungan ini. Kau menguntitku? Aku tidak menguntit. Aku dengar kau datang ke sini, jadi aku datang mencoba peruntungan saja. Kau sudah menikah, dan sebentar lagi akan menjadi ayah. Jangan melakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti ini lagi. Ayah? Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Jiang Yueyan sudah memberitahuku, dia hamil, dan itu anakmu. Dia hamil? Tidak, itu tidak mungkin. Hal yang sudah kau lakukan sendiri, apa mungkin kau masih tidak tahu? Ya, aku minta maaf. Aku akan segera memintanya menggugurkan janin itu. Jangan melukai yang tidak bersalah, dan jangan datang mencariku lagi. Kakak Isyong ditangkap, apakah dia menyebutkan namaku? Ayah, tolong salahkan dirimu saja untukku. Jiang Yueyan, kau cari masalah. Huaiyan, Enfu. Kau bilang pada Wangsing, kau hamil anakku? aku memang hamil anakmu kok. Pergi periksa ke rumah sakit. Kau menyakitiku, Gu Huaiyan. Perutku sakit sekali. Gugurkan bayi itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu melahirkannya? Dia adalah darah dagingmu sendiri. Orang sepertimu layak melahirkan anakku? Ikut aku. Gu Huaiyan, Pewaris keluarga Jiang Wangsing, tampil di depan publik secara resmi mengambil alih grup Jiangxi dan menjadi orang terkaya baru di Asia. Jiang Yueyan, Jiang Wengsing, kau kembali. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Wangsing,
Apa? Kau baik saja? Kau yang membuatnya menjadi seperti ini? Ya, aku akan selalu menunggumu.